Itu nanti akan kita usulkan ke Pak Menpora. Ada 3 pemain tambahan untuk senior. Ya memang rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama kan mereka usia 18-19, jadi memang dipersiapkan untuk yang muda-muda. Yang senior memang kita persiapkan untuk sebenarnya tahun depan. Jadi memang naturalisasi bertahap, dan bersama dengan mereka juga nanti ada striker muda Mauro. Ya, kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan. Kabar gembira buat pecinta timnas Indonesia. Setelah sekian lama menanti dan tak ada kabar, PSSI akhirnya mengumumkan kabar menggembirakan. Di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bocorin satu nama striker muda yang siap jadi amunisi baru Garuda. Penasaran siapa dia? Dan seberapa besar potensinya buat bawa timnas terbang lebih tinggi? Yuk, tonton sampai habis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi pihaknya sedang memproses Mauro Zelstra sebagai calon pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia. Striker FC Volendam itu bakal segera dinaturalisasi untuk diproyeksikan jadi bagian skuad timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Nanti ada striker muda, Mauro Zelstra. Kita tahu tim nasional kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti, kata Erick di Tangerang, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Erick menyebut PSSI sudah mengirimkan surat permohonan pemain naturalisasi baru kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum. Lalu minggu depan tentu bisa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya, jelas Erick. Musim lalu, Zelstra tampil moncer dengan mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilan bersama tim muda Volendam. Penampilan apiknya bersama tim muda mengantarkannya menembus tim utama. Zelstra sudah mendapat kesempatan tampil di 7 laga bersama tim utama Volendam, 1 kali di Piala Belanda dan 6 pertandingan lainnya di Divisi 2 Liga Belanda. Selain Zelstra, PSSI juga akan menambah 3 pemain naturalisasi timnas putri Indonesia. Mereka adalah Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline van de Poel. Ketiga pemain ini hadir pada 2 pertandingan Garuda Pertiwi di kualifikasi Piala Asia Putri 2026 di Indomil Arena, Tangerang. Itu nanti akan kita usulkan ke Menpora. Ada 3 pemain tambahan untuk senior, ujar Erick menerangkan. Football lovers, mari kita dalami lebih jauh makna di balik kabar gembira ini. Langkah proaktif PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk menghadirkan talenta seperti Mauro Zelstra adalah cerminan dari ambisi besar kita semua, melihat timnas Indonesia tak hanya berpartisipasi, tapi juga berbicara banyak di kancah internasional. Ini bukan sekadar penambahan 1 nama di daftar skuad, melainkan sebuah investasi strategis dan krusial untuk masa depan sepak bola kita. Kita semua tahu, perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya di babak keempat zona Asia pada Oktober mendatang, akan menjadi tantangan yang sangat berat. Kita akan berhadapan dengan tim-tim raksasa Asia yang memiliki pengalaman dan kualitas mumpuni. Di level persaingan seperti itu, setiap detail kecil, setiap tambahan kualitas, bisa menjadi penentu krusial. Oleh karena itu, kehadiran seorang striker muda dengan potensi besar, naluri gol yang tajam, dan pengalaman bermain di Eropa seperti Mauro Zelstra ini menjadi sangat penting dan dinantikan. Kita semua berharap, proses naturalisasinya bisa berjalan lancar, cepat,
dan tanpa hambatan yang berarti, agar dia bisa segera bergabung dan beradaptasi dengan tim. Bayangkan, dengan kekuatan skuad yang sudah ada saat ini, ditambah skill, kecepatan, dan naluri gol yang dimiliki Mauro, lini serang timnas kita berpotensi menjadi jauh lebih tajam dan variatif. Dia bisa menjadi senjata rahasia atau bahkan kepingan puzzle terakhir yang melengkapi kekuatan Garuda, memberikan dimensi baru dalam menyerang, dan menciptakan lebih banyak peluang. Lebih dari sekadar statistik gol, kita juga menaruh harapan besar agar Mauro bisa membawa energi baru, semangat juang, dan mentalitas pemenang ke dalam ruang ganti dan di atas lapangan. Proses adaptasi tentu akan jadi tantangan, mengingat ini adalah lingkungan baru. Tapi dengan dukungan penuh dari PSSI, staf pelatih, para pemain lain, dan terutama sorakan heroik dari para supporter setia, kita yakin Mauro bisa cepat menyatu dengan tim dan memberikan kontribusi maksimal. Kehadirannya bukan hanya diharapkan untuk meningkatkan performa di lapangan, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi talenta-talenta muda lokal kita. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju timnas terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki kualitas dan komitmen. Mari kita doakan bersama agar semua rencana ini berjalan sesuai harapan. Kita ingin melihat timnas Indonesia terus melaju, mencetak sejarah baru, dan membanggakan seluruh rakyat Indonesia di panggung dunia. Dengan kehadiran Mauro Zelstra, dan juga 3 Srikandi baru untuk timnas putri, ini adalah bukti nyata komitmen PSSI untuk terus memajukan sepak bola kita secara menyeluruh, menuju era keemasan sepak bola Indonesia. Gimana menurut kalian? Mauro Zelstra bakal jadi jawaban atas lini serang timnas Indonesia? Atau kalian punya ekspektasi lain? Jangan lupa, naturalisasi ini bukan cuma buat timnas putra. Loh, ada juga 3 Srikandi baru yang siap perkuat timnas putri. Keren banget, kan? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar enggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia.